Pemirsa, dua personel TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB kembali gugur usai terbunuh oleh ledakan yang dilakukan Zionis Israel pada Senin waktu setempat. Sebelumnya satu anggota TNI juga gugur usai terbunuh dalam serangan proyektil di dekat Acit al-Qusair. Dua personil TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL gugur dalam tugas usai kendaraan mereka menjadi target serangan Zionis di dekat Bani Hayyan, Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Identitas kedua prajurit yang gugur yakni Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Kedua anggota TNI ini menjadi korban dalam insiden ledakan saat menjalankan tugas pengawalan. Peristiwa fatal itu terjadi saat tim eskort Kompi B Satgas Yonmek 23S UNIFIL tengah melaksanakan konvoi Combat Support Air Service. Selain korban gugur, dua prajurit TNI lainnya mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis. Sebelumnya, pada 29 Maret 2026, seorang prajurit TNI atas nama Praka Farizal Ramadan juga gugur dalam serangan proyektil yang dilakukan Zionis di dekat Acit al-Qusair. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam keras aksi Zionis tersebut karena melanggar aturan internasional. This Saturday, a UNIFIL convoy traveling along a coastal road near our headquarters in Nakora and Sector West was subjected to 6 warning shots fired by IDF elements stationed nearby, resulting in some small arms impact on one of our vehicles. On their way back, a Merkava IDF tank fired its main gun with the shell exploding just 15 meters from a vehicle of UNIFIL's Quick Reaction Force convoy. The vehicle suffered minor damage but was able to continue its movement. Sementara itu, suasana duka menyelimuti keluarga 3 anggota TNI yang gugur saat menjalankan tugas sebagai anggota penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua dari almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa malam. Risman Effendi yang merupakan kakak sepupu korban menyebut, kabar duka diketahui keluarga dari Komandan Satuan almarhum pada Senin kemarin. Kepergian almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Jenazah rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Udah setahun ya, seharusnya bulan depan itu udah selesai sebenarnya. Cuman ya namanya ajal kita nggak tahu. Gitu kan. Udah 1 tahun berarti apa ya? 1 tahun, hampir 1 tahun. Kebenaran alhamdulillah setiap hari kita komunikasi ya. Komunikasi terakhir itu ya pada subuh kita selalu komunikasi sih. Nah kemarin baru kita lost contact lah ya. Duka mendalam juga menyelimuti rumah duka Sertu Muhammad Nur Ikhwan di Magelang, seiring dengan terus berdatangannya para pelayat yang ingin menyampaikan bela sungkawa. Komandan Kodim 0705 Magelang, Letkol Infanteri Afrizal Rahman, yang hadir ke rumah duka menyebut, saat ini jajarannya sedang menyiapkan seluruh prosesi penghormatan terakhir bagi almarhum Muhammad Nur Ikhwan, termasuk kenaikan pangkat sebagai penghormatan atas jasa almarhum. Atas permintaan keluarga, rencananya jenazah akan dikebumikan di wilayah Magelang. Duka mendalam dirasakan keluarga Praka Farizal Ramadan, anggota TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Almarhum Praka Farizal merupakan prajurit yang berasal dari Yonif 113 Jaya Sakti, Kodam Iskandar Muda Aceh. Kepergian almarhum meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga dan rekan sesama anggota TNI. Tim Liputan, Metro TV. Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 3 prajurit TNI akibat serangan Zionis Israel dan meminta PBB melakukan penyidikan serta menjatuhkan sanksi terhadap Zionis Israel. MPR mendesak pemerintah untuk menarik mundur pasukan TNI dari UNIFIL di Lebanon Selatan apabila tak ada jaminan keselamatan bagi pasukan perdamaian Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka
serta keluarga yang ditinggalkan. Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengutuk keras serangan Israel di wilayah Lebanon yang mengakibatkan gugurnya 3 prajurit TNI. Penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas dalam misi pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. Pihak UNIFIL kini juga tengah melakukan investigasi mendalam. Ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini dan juga mengecam keras serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan. Incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive behaviors incident against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers.